Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang GFDM atau Generalized Frequency Division Multiplexing. Perkenalkan, nama saya Fasil Imam dengan NIM 18 10 11 55. Saya Ahmad Khairul Maulidi dengan NIM 18 10 11 45. Saya Yoga Setia Nugraha dengan NIM 18 10 10 10. Untuk penjelasan pertama yaitu tentang Generalized Frequency Division Multiplexing yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Generalized Frequency Division Multiplexing atau GFDM adalah modulasi multi-carrier yang berkaitan dengan plus shaping yang fleksibel. GFDM merupakan kandidat waveform 5G yang mengadopsi prinsip OFDM, di mana sinyal GFDM dikonstruksi dari penjumlahan tones, yaitu beberapa sinyal yang membawa simbol data tertentu pada time slot dan subscriber tertentu. GFDM didasarkan pada modulasi blok independen, di mana setiap blok terdiri dari sejumlah subscriber dan subsimbol. Subscriber difilter dengan prototipe filter yang bergeser sirkular dalam domain waktu dan domain frekuensi. Metode ini dapat mengurangi emisi out of band, membuat spektrum efisien yang mengurangi intersimbol interference dan intersimbol interference. Kemudian yang kedua ada kelebihan GFDM. Yang pertama, mengatasi kekurangan dari OFDM, yaitu radiasi out of band yang dikendalikan oleh filter plus shaping yang diaplikasi ke setiap subscriber. Yang kedua, GFDM juga menggunakan cyclic perfect untuk mengatasi interference intersimbol pada kanal multipad. Kemudian yang ketiga, struktur GFDM yang sederhana membuat sinkronisasi lebih mudah, sehingga mengurangi pemakaian energi. Ini terdapat gambar blok diagram dari transceiver GFDM. Pada blok diagram slide sebelumnya, deretan data biner konversi sinyal analog ke sinyal digital yang dihasilkan oleh sumber data dikodekan menjadi BC. Data yang telah dikodekan menjadi sinyal biner atau bit akan dipetakan menjadi deretan simbol di dalam blok mapper. Hasil dari blok mapper adalah vektor D, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai D sama dengan D0, D1 hingga Dn-1, di mana N adalah jumlah seluruh simbol. Vektor kemudian diubah menjadi data dengan kecepatan laju rendah dan didekomposisi menjadi blok GFDM dengan ukuran K kali M di dalam blok GFDM modulator, di mana K dan M secara berurut-turut menotasikan jumlah sampel subscriber dan subsimbol untuk setiap blok GFDM, sehingga vektor dari dekomposisi dituliskan D sama dengan D0, 0, D1, 0 hingga DK-1, M-1. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Khairul Maulidi. Pembagian slot waktu dan frekuensi. Pada gambar slide sebelumnya menunjukkan perbedaan pembagian slot waktu dan frekuensi antara OFDM, SCFDE, SCFDM, dan GFDM. Gambar tersebut menjelaskan bahwa sinyal OFDM merupakan penjumlahan dari beberapa subcarrier dengan interval 1/T yang membawa beberapa simbol yang telah dibedakan time slotnya. Sedangkan sinyal GFDM merupakan penjumlahan dari blok-blok berukuran K kali M yang terpisah dengan interval M/T yang berisi beberapa subsimbol dengan time slot dan subcarrier yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, maka GFDM dapat membawa deretan simbol
yang lebih banyak dibandingkan dengan UFDM dalam sekali transmisi data. Transmitter. Gambar pada slide sebelumnya memodelkan pada baseband yang mendistribusikan data simbol bernilai kompleks DK atau dalam kurung M pada K subcarrier dan M simbol. Setelah subcarrier berbentuk pulsa dengan sebuah transmit filter G TX dalam kurung N dan dimodulasi dengan sebuah subcarrier frekuensi pusat. Untuk memenuhi kriteria Naismith, setiap simbol disampling sebanyak N kali yang mengarah ke Mn sampel per subcarrier. Sinyal yang dikirim tersebut diputar secara sirkular untuk mencegah ekspansi sinyal di luar sinyal GFDM yang dikarenakan proses filtering dengan pulse shaping filter, kemudian sinyal digeser menggunakan K per N frekuensi dengan 1 per N sebagai jarak subcarrier. Jadi setiap sinyal yang ditransmisikan merupakan penjumlahan dari sinyal-sinyal subcarrier. Filter G TX dalam kurung N yang digunakan memiliki periodisitas N mod Mn. Model kanal H sama dengan dalam kurung H0, sampai dengan HNCH-1 dalam kurung. T menjadi kanal respon impuls dari panjang NCH. Sinyal yang diterima setelah mengalami propagasi melalui saluran nirkabel dapat dimodelkan sebagai R sama dengan HX plus W, di mana H adalah matriks saluran konvolusi sirkulan dan H adalah zero peded versi H panjang yang sama dengan X. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Yoga. Pada slide ini akan terdapat gambar dari receiver. Receiver ini memiliki fungsi untuk menerima sinyal GFDM yang dipancarkan oleh transmitter. Penerimaan sinyal ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama untuk menerima sinyal GFDM adalah dengan membentuk sebuah matriks A+, di mana A plus A sama dengan I. Dan I adalah identitas matriks ukuran yang terkait. Cara kedua untuk memproses sinyal GFDM adalah menerapkan sebuah match filter atau MF AH pada receiver. Metode ketiga diberikan dengan linear minimum mean square error atau MMSE receiver. Prinsip dari GFDM atau OQAM. GFDM dengan modulasi OQAM menggunakan komponen yang sama seperti GFDM, namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaannya yaitu menggunakan pemetaan QAM yang diikuti dengan penerapan pergeseran sampel K/2 dalam domain waktu antara komponen in phase dan quadratur dari data QAM kompleks. Hasil dari OQAM mapper memungkinkan pengurangan efisiensi ECI atau ESI ketika filter yang dirancang dengan baik diterapkan sebagai ganti penggunaan simbol-simbol baseband yang kompleks. Dalam skema GFDM atau QAM, simbol bernilai real yang dimodulasi oleh offset QAM ditransmisikan pada setiap
subcarrier dengan sintesis fungsi dasar yang diperoleh dengan menerjemahkan versi time frekuensi. Cycle prefix pada jalur komunikasi keortogonalan antara subcarrier terkadang tidak dapat dipertahankan, sehingga dapat menyebabkan interferensi antar simbol atau ISI. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan cycle prefix yang diterapkan pada bagian awal pada setiap blok dari simbol GFDM. Tujuan dari penambahan cycle prefix adalah untuk mengatasi terjadinya penambahan noise berlebih yang disebabkan oleh pulse shaping sehingga noise dapat dikurangi sekecil mungkin. Cycle prefix juga berfungsi sebagai buat interval yang memastikan semua simbol GFDM terkirim secara lengkap dalam interval FFT dengan waktu tunda yang sama. Cycle prefix ditambahkan pada awal tiap simbol OFDM. Hasil keluaran dari FFT dengan cara menyalin bagian belakang dari simbol. Pada penerima, cycle prefix akan dibuang kembali sebelum dilakukan operasi FFT. Panjang cycle prefix yang diperlukan tergantung dari kondisi delay split kanal. Prinsip penempatan cycle prefix pada GFDM berbeda dengan penempatan cycle prefix di dalam sinyal OFDM, di mana apabila CP pada sistem OFDM disisipkan pada setiap simbol, sedangkan pada sistem GFDM disisipkan hanya satu CP pada setiap blok dari M simbol. Proses ini disebut dengan teknik tail beating. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai OFDM. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya jika masih ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.